membuat mundur, tapi memang para pihak yang meminta untuk seperti itu. Bukan nggak siap, dia udah mempersiapkan diri, tapi alat untuk itu tidak ada. Alat tertulis. Pihak pengacaranya Ahmad Zoni untuk lebih gigih lagi supaya kalau memang ada kejanggalan terus ungkap, tapi jangan ngarang kan gitu. Proses hukum kasus dugaan pengedaran barang haram di dalam rutan yang menyeret nama selebritis Ahmad Zoni kembali bergulir pada tanggal 6 November 2025 kemarin. Diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agenda sidang lanjutan lagi-lagi tidak diikuti secara langsung oleh Ahmad yang hanya dihadirkan melalui sambungan telepon video dari Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan. Namun, sidang lanjutan yang beragenda pembacaan eksepsi nyatanya harus ditunda. Dan tak kalah mengejutkannya lagi, penundaan itu diduga akibat kurangnya akses bagi Ahmad selaku terdakwa. Jangankan keleluasaan berkomunikasi dengan sang kuasa hukum, alat tulis saja Ahmad mengaku kekurangan akses. Selanjutnya, pembacaan eksepsi akan dilangsungkan pada tanggal 13 November 2025 mendatang. Jadi ini masih eksepsi. Jadi kalau memang eksepsinya mundur ya nanti mundur juga putusan selanya, mundur juga pembuktiannya. Mohon dimaklumi, bukan kami yang membuat mundur, tapi memang para pihak yang meminta untuk seperti itu. Ya, penundaan itu mungkin alasannya kan ya ada hak yang terdakwa yang tidak diberikan. Contohnya dia mungkin eksepsi itu alat tulisnya nggak ada, pulpennya nggak ada. Nah ini kan ada memang diatur dalam hukum acara kan eksepsi itu ada dua, eksepsi dari penasihat hukum dan eksepsi dari pribadinya. Nah ini kan nggak dapat diberikan. Ya saya rasa alasannya ya bagus juga. Berarti hakim ya menempatkan masalah ini ya sama-sama adil gitu loh. Bukan nggak siap, dia udah mempersiapkan diri, tapi alat untuk itu tidak ada. Alat tertulis. Nah ini kan itu kan tugas jaksa nanti untuk memberikan akses yang seluas-luasnya seperti perintah hakim tadi. Ya mudah-mudahan itu pasti akan dilaksanakan oleh pihaknya lapas Nusa Kambangan. Karena sidangnya online, itu biasanya memang jadi handicapnya di online. Di tahanan itu untuk alat tulis apa segala macam memang itu yang disediakan kan bukan pengadilan tapi Kementerian Impas ya. Jadi di rutan maupun di pemasyarakatan itu yang menyediakan mereka, bukan pengadilan gitu. Jadi bukan esensinya si terdakwa ini mesti disediakan segala macam. Itu hak. Yang jelas memang kalau dihalang-halangi haknya untuk melaksanakan atau menghadiri sidang itu, apalagi soal alat tulis ya, itu sangat istimewa yang kali ini nih. Biasanya sebetulnya Impas itu nggak mungkin mempersulit karena mereka biasanya mendukung karena ingin menjadikan warga binaannya itu jadi dapat hak-hak yang terbaiknya kan begitu, karena dia jalanin sidang. Akan tetapi memang patut diduga perkara ini istimewa karena memang dari awal itu udah nggak sinkron gitu loh. Ada ada yang lain daripada perkara-perkara biasanya. Ditundanya agenda sidang pembacaan eksepsi tentu merupakan hambatan baru bagi Ahmad Zoni. Bagaimana tidak, dengan adanya penundaan pembacaan eksepsi, penantian Ahmad terkait hari kebebasannya akan mundur pula. Tapi di balik itu semua, persidangan kemarin turut memberikan angin segar pula bagi sang pesinetron. Pasalnya, dalam agenda persidangan kemarin, majelis hakim seakan memberikan sinyal bahwa pada tahap pembuktian nanti, Ahmad Zoni dan para terdakwa lainnya akan dihadirkan secara langsung ke muka persidangan.
kami bermohon sekali lagi yang mulia memberikan ketetapan saat ini untuk bisa agar kami dipindahkan kembali ke Jakarta, baik ke lapas Pinang ataupun lapas Lembang. Gitu kan. Dan kami bisa bermohon untuk membuat eksepsi yang benar secara pribadi dari 5 terdakwa ini, gitu loh, kepada kuasa hukum kami bebas untuk berbicara selama persidangan ini. Kami bermohon untuk yang mulia. Kami memang sudah memikirkan itu juga untuk rancangan ini. Memang ada baiknya memang ketika pembuktian memang kita ketemu langsung. Majelis juga perlu melihat gestur terdakwa ini seperti apa di persidangan nanti. Ya, kita lihat aja nanti lah. Kemudian juga, ya saya yakin nih sidang ini pasti nanti akan offline. Karena dari caranya hakim itu kita tahu juga kan. Karena untuk sidang pengujian nanti kan hakim lebih menginginkan Amar itu memberi keterangan yang bebas, yang merdeka, dan tidak ada tekanan, baik itu psikis. Jadi ya kita berdoa aja, saya yakin lah. Karena kan kita tahu bahwa hakim ini kan orang-orang pilihan ya. Yang masuk Jakarta ini kan hakim-hakim pilihan. Yang udah punya integritas, yang punya prestasi tinggi. Ya, ini kan calon-calon pemimpinnya Mahkamah Agung. Jadi menurut saya kita percaya ke hakim, mudah-mudahan keputusannya nanti benar-benar adil gitu. Ya itulah makanya luar biasa. Aku juga nggak ada kata-kata lagi sih, maksudnya kayak ya seharusnya ketika memang masalahnya harus dibicarakan di sini ya. Ini bahasa orang awam, bahasa orang normal. Ketika lu punya masalah sama gue, lu datang ke sini langsung gitu loh, tatap muka gitu loh. Kenapa online gitu kan? Ya kan. Jadi ya saya harap tadi yang mulia ya, alhamdulillah untuk menyetujukan offline-nya. Mudah-mudahan sih ya itu sih harapan dari kita offline. Memang untuk memperjuangkan keadilan itu tidaklah mudah. Maka ketika memang ada ketidakadilan di situ, saya memberi support nih ke pihak pengacaranya Amar Zoni untuk lebih gigih lagi supaya kalau memang ada kejanggalan terus ungkap, tapi jangan ngarang kan gitu. Sementara itu, agenda sidang kemarin juga merupakan kali pertama bagi Amar Zoni untuk tampil menghadap awak media pasca dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Sontak saja, penampilan bapak dua anak itu mencolok perhatian. Mulai dari pakaian oranye yang ia kenakan selama jalannya persidangan, hingga rambut lontos yang kini menghiasi kepalanya. Mengingat selama berlalu lalang di panggung hiburan, pria bernama lengkap Muhammad Amar Akbar tersebut tidak pernah sekalipun tampil dengan rambut setipis itu. Penampilan baru Amar tidak hanya mencuri perhatian publik, tetapi juga keluarga. Ditambah lagi, belakangan ini Amar seringkali dikabarkan mengalami gangguan kesehatan lantaran pola hidup di Nusa Kambangan. Lantas, seperti apa pandangan keluarga terhadap penampilan Amar, serta mungkinkah pula proses hukum ini telah memberi dampak pada psikologis Amar? Ya pastilah, coba Ibu psikis pasti kenal lah. Gimana mungkin Ibu? Ya, memang dari keluarga belum pernah ada bisa komunikasi selama Amar ada di Nusa Kambangan, baik dengan saya, dengan Adit gitu ya. Tapi waktu itu satu kali hanya 3 menit. 3 menit itu pun kan juga diawasin di sana dan dengan Pak John. Kemudian tadi pagi. Nah tadi pagi itulah yang pertama saya bisa komunikasi. Dan itu juga terbatas kan, kalau melalui komunikasi seluler itu kan tidak bisa yang seperti kalau kita hadapan. Maka pada saat sidang pertama itu sudah diinginkan, diharapkan dari pihak kami, keluarga itu adalah secara offline. Sehingga Amar sendiri untuk memberikan eksepsinya, untuk memberikan apa yang didakwa kemarin sudah dibacakan pada sidang pertama itu sudah bisa disampaikan secara langsung gitu. Jadi ya kalau asas kerahasiaan dengan komunikasi antara pengacara dengan klien itu kan ada asas kerahasiaan yang harus dipegang. Itu kan nggak bisa semua harus tahu kan gitu. Nah ini yang menjadi kendala. Kemudian informasinya keterbatasan gerak
selama ada di Nusa Kambangan ini itu kan juga akan berdampak kepada kesehatan, yang dia sudah mulai mengeluhkan dirinya dengan kaki kebas karena untuk keluar itu kan hanya 1 jam dan itu pun ditutup matanya dan sebagainya. Nah, ini asas kemanusiaan ini yang kami masih harus mengharapkan kepada pihak-pihak yang terkait yang dalam hal ini, karena kalau kembali kepada Pak Dirjen Lapas mengatakan bahwa Amar ini kan bukan penyalahguna narkotika. Jadi ya mohon sekali lagi untuk para pimpinan penegak hukum, Amar segera dikembalikan. Jadi dikembalikan dan haknya sebagai manusia, hak asasi manusianya, hak kemanusiaan, hak keadilannya, hak untuk direhabilitasi itu segera dilaksanakan. Karena kalau tidak, itu berdampak kepada fungsi saraf otaknya itu, dia akan mengalami stres, kecemasan, sampai kepada depresi, dan nanti meningkat sampai kepada gangguan kejiwaan pun, itu yang tidak diharapkan oleh kami semuanya. Iya pastilah, kangen banget ya, karena kan baru pertama kali ini ya, terakhir waktu sama saya kita. Iya. Jadi di bulan Agustus ya terakhir kita ya. Iya, terakhir Agustus sama jadi. Panji. Pas ngeliat lagi waktu itu, mau mengajukan remisi. Iya. Gitu. Berubah ya, agak berubah terus. Ajuan PB. Iya. Terakhir. Tapi alhamdulillahnya sehat sih, ya sehat-sehat. Itu sih yang paling penting. Di sisi lain, agenda sidang kemarin juga mencuri perhatian karena kehadiran Aditya dan Panji Zoni selaku adik-adik kandung dari Amar. Ya, walau tidak bisa bertemu secara langsung, kehadiran kedua adik tercinta jelas memberikan dukungan moral yang teramat besar dirasakan Amar. Mengingat saat ini, ketiga kakak beradik itu hanya memiliki satu sama lain usai kedua orang tua berpulang ke pangkuan Tuhan. Belum lagi jika membahas kabar keliru yang sempat beredar di media sosial, di mana banyak yang menduga kalau Aditya kini sudah enggan membantu sang kakak dalam perjuangan hukumnya. Akan tetapi, semua dugaan itu telah sirna. Bukan hanya karena klarifikasi Aditya di dunia maya, tapi kehadirannya dalam persidangan. Bahkan Aditya berkata kalau pada sidang sebelumnya, ia juga hadir secara langsung. Kami usul atau saran kalau diperkenankan dengan para terdakwa. Ini terkait eksepsi, kalau bisa mungkin yang mulia memberikan pencerahan kepada pihak orang terdakwa biar mengerucut gitu. Jadi ada stressingnya di sana. Takutnya nanti kalau hanya membahas masalah materialnya mubazir gitu maksud saya. Mohon izin yang mulia. Kemarin datang. Suka datang deh. Datang soalnya kemarin itu pakai pesawat. Iya Mbak, insya Allah Mbak, aku kalau misalkan disuruh ditemenin ke sana aku mau, gitu loh, nggak masalah gitu loh. Jadi ya seorang adik gimana ya rasanya, apalagi banyak berita-berita yang Bang Amar kakinya kram, terus diborgol tangannya, aduh. Ya perasaan seorang adik seperti apalah ya begitu lah gitu. Mau minum aja ditutup matanya. Mau minum aja mau ditutup matanya gitu kan. Jadi ya emang harus ya seorang adik pasti kalau misalkan nanya perasaannya gimana sakit banget pasti gitu loh. Gini loh, bukan masalah dimintain uang, jangan salah. Jadi kita ini bertiga ada bisnis, Adit, aku, Bang Amar. Nah, jatahnya Bang Amar itu memang dipegangnya sama aku, gitu loh. Jadi jangan salah sangka, kita ini juga, gini, Adit kan juga kerja. Jadi aku juga nggak bisa memaksakan Adit untuk, laki itu beda sama perempuan. Jadi kalian tuh juga harus bedain, laki-laki tuh beda pekanya sama perempuan. Jadi mungkin Bang Amar lebih nyaman ke aku karena lebih gampang menghubungi. Kalau Adit kan udah syuting segala macam gitu lah. Dia juga banyak yang diurus gitu. Jadi bukan soal uang dari aku mau enggak, intinya Bang Amar tuh percaya sama aku. Kadang Adit juga transfer ke aku gitu buat Bang Amar titip gitu. Jadi nggak semua harus diceritain ya Adit ya. Mungkin nggak apa ya maksudnya tidak usah terlihat ke media segala macam. Gitu loh, gitu. Nggak harus apakah Aditya Zoni memberikan uang kamar Zoni, nggak usah ditanyain itu, nggak usah gitu. Maksudnya kayak
Jadi nggak perlu tahu juga. Ya, jadi walaupun Adit juga sibuk, Adit tuh tetap komunikasinya tuh sama aku pasti nanyanya, Kak gimana? Ya, kemarin aja dia udah berapa kali Kak gimana? Udah bisa kunjungan belum? Udah bisa kunjungan belum? Aku bilang belum. Ya karena emang waktu itu di rumah Adit takut nggak muat, barang-barangnya banyak, makanya dibagi dua, sebagian di Adit, sebagian di aku gitu. Jadi ada pikiran liarnya, gue itu nggak mau. Iya, nggak mau ngurusin. Padahal kan aku bilang lebih balik banyak lagi. tuh barang-barang pamer di situ ada. Iya, jadi foto-foto. Sekali lagi beda laki-laki beda sama perempuan gitu. Jadi nggak yang gimana, maksudnya nggak yang nggak bisa 100% terjun gitu loh. Gitu kan aku juga nggak bisa memaksa juga, mereka punya pekerjaan gitu. Jadi kalau mereka juga ada waktu pasti kita tuh rame-rame ke sana ya kunjungannya. Terlepas dari itu semua, belum lama ini perjuangan hukum Ammar Zoni juga mendapatkan angin segar dari sosok Raffi Ahmad. Ya, selaku utusan Presiden Republik Indonesia, bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, sekaligus rekan Ammar Zoni di panggung hiburan, Raffi Ahmad beberapa waktu yang lalu telah tiba di Nusa Kambangan. Bersama selebritis Irfan Hakim, serta Menteri IMIPAS, Agus Andrianto, Raffi pun mengikuti beberapa agenda. Dan salah satunya, mengunjungi para narapidana, serta memberikan dukungan semangat agar dapat menjalani hidup yang lebih baik pasca bebas dari kurungan. Lantas, seperti apakah momen kunjungan Raffi Ahmad ke Nusa Kambangan? Jadi kita bersama Pak Menteri Mas, Pak Agus, sama Pak Menteri Perhubungan, Alamat Pak Budi, ada Pak Wamenaker juga, ada Pak Fiansa, bersama juga Pak Wakil Menteri Pan RB, ada Pak Purwadi. Nah, kita bersama-sama sedang mengunjungi Nusa Kambangan. Gimana kita lihat perkembangannya? Ternyata udah jauh melesat. Ini zamannya Pak Menteri Pak Agus. Pak Agus. Kerja di sini warga binaan, disisa dari limbah batubara. Orang-orang yang memang menjadi warga binaan, mereka yang jadi ini dari limbah batubara bisa jadi hanya cabut semen dan pasir air bisa jadi kemudian berbagai, kalau di Tangerang itu sampai untuk Yudit sampai dengan Freeport untuk pemecah ombak juga bisa dibuat. Jadi dulu ini belum ada. Jadi Pak Irfan, gimana Irfan Hakim melihat tadi penjelasan? Dapat ilmu baru lagi, karena kan di rumah juga kan sudah diaplikasikan tuh limbah satwa dijadikan pupuk, jadiin gas. Nah itu ada informasi pakai bebek. Dari Pak Purwadi ada informasi kan bahwa lihat di Lampung ada peternakan sapi. Bau tapi lu nggak ada lalat. Rupanya begitu sapinya dibersihkan, tainya masukkan bebeknya, bersihkan larva-larva itu. Baru diolah seperti itu. Jadi bebeknya di rumah kamu banyakin. Di rumah Irfan Hakim hewannya ada 500. Usia berapa usia? Usia 22. Usia 22. Ya, April pulang. April. April. Bisa ketemu keluarga ya. Nah itu kan kerjanya dia. Itu kerjaan dia, itu program pemerintah kan. Nggak berhasil ketemu gimana mungkin? Aku nggak ngerti itu SOP-nya bagaimana, aku nggak bisa komen. Cuman ya alhamdulillah saling support secara moral, mungkin support secara satu pekerjaan gitu kan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.